Halo, perkenalkan nama saya Teresa Agisela Monica Mukotoloy, biasanya dipanggil Yesa, dengan NIM 2308 11040031 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Prodi Ilmu Politik, kelas Ganjil Politik. Baiklah, pada video kali ini saya akan memberikan penjelasan atau ulasan dari sebuah buku yang dimana buku yang saya ambil yaitu Dasar-Dasar Ilmu Politik edisi revisi karangan Profesor Miriam Budiarjo. Seperti ini guys. Yang mana video kali ini untuk memenuhi kebutuhan tugas UAS dari mata kuliah Bahasa Indonesia. Sebelumnya saya akan menjelaskan identitas dari buku ini. Buku ini diberi judul Dasar-Dasar Ilmu Politik edisi revisi karangan Profesor Miriam Budiarjo dengan tebal 543 halaman, ukuran buku 15 kali 23. Buku ini diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama pada tahun 2008 bulan Februari. Buku ini adalah cetakan keempat pada bulan Oktober tahun 2009 dengan ISBN 9789792234937. Buku ini memiliki 12 bab, 517 halaman dengan harga buku Rp68.425. Baiklah, buku ini desain cover oleh Pagut Lubis dan perwajah isi oleh Muhammad Riyad dan Rian Pradana. Buku ini memiliki dua jenis yaitu soft cover dan hard cover. Dan yang saya miliki kali ini adalah soft cover. Seperti ini ya guys. Teks yang digunakan oleh buku ini adalah teks bahasa Indonesia sehingga memudahkan kita untuk membaca buku ini. Baiklah, saat ini kita akan memasuki ke pembahasan dari 12 bab yang ada di buku ini. Bab pertama yaitu sifat, arti, dan hubungan ilmu politik dengan ilmu pengetahuan lainnya. Bab yang kedua, konsep-konsep politik. Bab ketiga, berbagai pendekatan dalam ilmu politik. Bab keempat, demokrasi. Bab kelima tentang komunisme, demokrasi menurut terminologi komunisme, dan perkembangan post-komunisme. Bab ke-6, Undang-Undang Dasar. Bab ke-7, tentang hak-hak asasi manusia. Bab ke-8, pembagian kekuasaan secara vertikal dan horizontal. Bab ke-9, badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Bab ke-10, partisipasi politik. Bab ke-11, partai politik. Bab ke-12, sistem pemilihan umum. Itulah yang ada di buku. Nah, itu kira-kira penjelasan dari masing-masing bab pada buku ini. Buku ini ditulis oleh Profesor Miriam Budiarjo. Ia adalah pakar ilmu politik dan menjadi wanita pertama yang menjadi diplomat Indonesia. Ia adalah mantan wakil Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pada tahun 1993 sampai 1998. Profesor Miriam Budiarjo adalah salah satu pendiri Fakultas Ilmu Politik Universitas Indonesia atau FISIP UI dan menjabat sebagai dekan pada tahun 1974 sampai 1979. Profesor Miriam Budiarjo lahir pada tanggal 20 November tahun 1923. Buku ini merupakan edisi revisi dari Undang-Undang Dasar, kelompok-kelompok politik, Dewan Perwakilan Rakyat, demokrasi, serta hak-hak asasi manusia, dan dengan tetap mempertahankan bobot ilmiahnya. Buku edisi revisi ini ditulis langsung oleh senior pakar politik yang semakin kompresif dan lebih enak dibaca oleh siapapun yang ingin mencoba gambaran menyeluruh tentang ilmu politik beserta implementasinya. Baiklah, selanjutnya buku ini memaparkan data dan pengetahuan tentang perkembangan dan definisi ilmu politik bagi kalangan pelajar maupun orang awam yang ingin belajar mengenai ilmu politik. Mengapa kita harus belajar tentang ilmu politik? Karena bekal keilmuan itu bisa membuat kita sebagai warga negara Indonesia paham akan kondisi negara kita pada saat ini. Kita bisa belajar menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti contoh kasus korupsi pejabat negara
pilkada serentak atau multikulturalisme hingga soal perempuan, dan berbagai macam lagi hal-hal yang ada. Berikutnya, buku ini terdiri dari 12 bab dan saya akan mengambil contoh dalam bab 2 berisi tentang konsep-konsep politik yang akan kita ambil. Penjelasan sebagai berikut. Yang pertama, teori politik. Teori politik adalah bahasan dan generalisasi dari fenomena yang bersifat politik, yaitu bahasan dan renungan atas tujuan dari kegiatan politik, cara-cara mencapai tujuan itu, kemungkinan-kemungkinan dan kebutuhan-kebutuhan yang ditimbulkan oleh satu politik tertentu, dan kewajiban-kewajiban obligations yang diakibatkan oleh tujuan politik itu, teman. Konsep-konsep yang dibahas teori politik tidak mencakup masyarakat, kelas sosial, negara, kekuasaan, kedaulatan, hak, dan kewajiban kemerdekaan, lembaga-lembaga negara, perubahan sosial, pembangunan politik, modernisasi, dan sebagainya, teman-teman. Di dalam buku ini banyak sekali keunggulan yang terkandung dalam buku ini, karena buku ini menjelaskan segala hal tentang ilmu politik dan dasar-dasar ilmu politik kepada orang awam atau pelajar mahasiswa, sehingga yang ingin belajar lebih dalam mengenai ilmu politik dapat memahami ilmu politik melalui buku ini dengan mudah. Edisi revisi kali ini lebih detail dan rinci dan runtun daripada edisi sebelumnya. Selain itu, buku ini memberikan informasi dan pemahaman tentang ilmu politik secara lengkap. Jadi teman-teman jangan lupa membeli buku ini ya. Akan tetapi, buku ini juga bukan tanpa kelemahan atau suatu kejanggalan. Pertama, buku ini tidak memberikan ilustrasi kepada pembaca sehingga pembaca dapat mudah bosan ketika membaca buku ini yang memang sangat tebal. Berbeda dengan buku pengantar ilmu politik, penulis dari Muhammad Mutahari Ramandani dan kawan-kawan. Kalau buku pengantar ilmu politik lebih mengantarkan pemahaman dasar ilmu politik sehingga pelajar memahami pengertian dasar konsep, dasar melingkup bahasa, mendefinisikan peristiwa, hal yang biasa diminati mahasiswa sehari-hari yang tidak dapat dikategorikan dan didefinisikan sebagai kegiatan dari peristiwa politik, yakni yang kira-kira kita anggap sebagai objek kajian ilmuwan politik landasan ontologis ilmu politik. Jadi disinilah para pelajar atau orang awam yang ingin mengetahui hal-hal yang bersifat substansial dari mana dan bagaimana ilmu politik dibangun atau landasan epistemologis ilmu politik. Jadi teman-teman, meskipun terdapat perbedaan dalam pendekatan, kedua buku ditulis upaya pemahaman dasar-dasar ilmu politik maupun pengantar ilmu politik agar pelajar mahasiswa dapat mengerti adanya demokrasi serta hak asasi manusia yang bisa kita ketahui dari buku-buku tersebut. Dan buku ini memiliki sifat arti dan hubungan ilmu politik dengan ilmu pengetahuan lainnya. Mahasiswa orang awam dapat memahami seluruh esensi kajian dasar terkait ilmu politik sebagai langkah awal memahami dan mempelajari politik. Baiklah, terima kasih. Saya Teresa Agisela Monica Mokotoloy, biasa dipanggil Yesa, telah mempresentasikan atau membuat ulasan buku tentang dasar-dasar ilmu politik edisi revisi karya Profesor Miriam Budiarjo.